Dibongkar tanpa ampun, Mahfud MD sebut Verdi Sambo punya kerajaan di Polri. Kaki tangannya banyak banget, ngeri betul. Mungkin juga di sana ada obstruction of justice dan mungkin yang termasuk 62 yang diperiksa ya. Mungkin termasuk. Nah ini kan geng, bisa dikatakan geng. Kalau kita menyebut sebagai kerajaan, saya nggak bisa menjelaskan, mungkin Pak Mahfud ya. Ya pembuktian baik secara material maupun secara formil. Karena itu yang justru nanti akan kita sampaikan baik ke JPU dan diuji nanti dalam proses persidangan yang terbuka, yang transparan. Ya, oke itu dulu. Besok kita akan sampaikan secara komprehensif. Kalau ini tidak antar institusi, ya, tetapi di dalamnya sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa. Kami sudah sepakat, komisioner Pak Mahfud sendiri yang memimpin rapatnya bahwa Polri ini harus dijaga marwahnya. Tim SUS saat ini fokus untuk pembuktian ya, pasal yang sudah diterapkan adalah 340, Subsidiar 338, Yunto 55 dan 56. Fokus di situ. Nah kerja mereka geng itu kan melakukan satu tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang ditutup lagi dengan tindakan melanggar hukum. Jadi seperti itu, menyuap, melobi ya, membuat cerita bohong ya, kemudian juga mengintimidasi ya, kemudian juga mungkin akan menggunakan pihak-pihak lain menyerang setiap pihak yang mengganggu dia. Ini panjang ini. Saya yakin ini akan menjadi suatu cerita yang panjang. Oleh karena itu sabar kita tunggu, sama-sama mari kita monitor. Saya juga dapat informasi akan didengar oleh keterangannya oleh MKD. Oh siap, gitu ya. Jadi mereka ini punya kemampuan melakukan banyak hal, begitu. Dibongkar tanpa ampun, Mahfud MD sebut Verdi Sambo punya kerajaan di Polri. Kaki tangannya banyak banget, ngeri betul. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Polhukam, Mahfud MD akhirnya bicara belak-belakan mengenai hambatan dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diotaki Irjen Verdi Sambo. Dia mengakui ada banyak sekali hambatan polisi mengusut kasus ini di awal-awal pembunuhan Brigadir J ini mengungkap ke publik. Hambatan itu terjadi lantaran Verdi Sambo disebutnya sangat berkuasa di Polri dengan jabatan Kadifropam Polri. Bahkan saat dirinya dinonaktifkan dari jabatan itu, pengaruh Verdi Sambo tetap besar. Sebab kaki tangannya di dalam institusi Korps Bayangkara itu tetap bergerak menghambat pengusutan kasus tersebut. Mahfud MD bahkan menyebut saking berpengaruhnya Verdi Sambo di Polri, kelompok yang pro terhadap Jenderal Bintang 2 itu seperti punya markas besar sendiri, atau dengan kata lain ada mabes di dalam mabes. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkiri. Ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Submabes yang berkuasa. Kata Mahfud MD di saluran YouTube milik Akbar Faisal, dikutip populis.id Kamis 18 Agustus 2022. Beruntungnya lanjut Mahfud, upaya menghalangi penyidikan kasus ini mampu dihalau Polri lewat pembentukan tim khusus yang digagas langsung oleh Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Buntutnya 35 kaki tangan Sambo diamankan karena diduga merusak tempat kejadian perkara atau TKP hingga menghilangkan barang bukti. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 35 orang itu yang sekarang udah ditahan, tutur Mahfud. Mahfud MD mengaku sudah memberitahu Kapolri soal langkah-langkah untuk membenahi Polri agar ke depan tak muncul lagi kelompok-kelompok ini di dalam tubuh Mabes. Sebab secara organisasi hal itu sangat tidak sehat, justru sebaliknya munculnya kelompok seperti ini malah bikin rusak kinerja Polri. Ya, saya sudah sampaikan ke Polri dan apa ini harus selesaikan, ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu meyakini tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang diotaki Irjen Verdi Sambo harus bertambah, tuturnya. Adapun tersangka baru dalam kasus ini, lanjut Mahfud, bisa saja berasal dari 35 anggota polisi yang saat ini sedang disangsikan karena diduga terlibat dalam perbuatan keji yang dirancang Verdi Sambo. Dari 35 anggota Polri itu, kata Mahfud, nantinya bakal dibagi menjadi 3 kelompok untuk menentukan tersangka baru, yakni kelompok yang memang terlibat dan mengetahui rencana pembunuhan tersebut, dan kelompok yang tidak terlibat dalam perencana namun diperintahkan untuk menghilangkan barang bukti dan merusak tempat kejadian perkara atau TKP serta kelompok. Nanti dibagi 3 kelompok, satu pelaku dan perencana, 2 obstruction of justice yang menghalang-halangi, ketiga yang hanya petugas teknis misal yang buka pintu mengantar surat itu, tuturnya.